Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Telaga Sarangan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Di balik ketenarannya, terdapat cerita awal mula penemuan telaga yang selama ini belum banyak diketahui publik. Dikisahkan sesepuh Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, bahwa cerita mengenai Telaga Sarangan selama ini orang salah kaprah menyebut telaga yang ada di kaki Gunung Lawu itu. Selama ini orang menyebut telaga ini Telaga Sarangan, padahal yang benar adalah Telogo Pasir. Keberadaan telaga ini tidak bisa dipisahkan dari legenda Ki Pasir dan istrinya, Nyi Pasir. Pasangan suami istri tersebut memulai hidup dengan melakukan babat alas di daerah yang kini disebut Sarangan. Ki Pasir merupakan seorang pujangga kenamaan yang hidup pada zaman Kerajaan Pengging. Saat perang antara Kerajaan Pengging dan Mataram pecah, Ki Pasir dan Nyi Pasir keluar dari kerajaan karena tidak ingin terkena ekses peperangan. Keduanya memutuskan pergi ke Jawa Wetan, yang sekarang Jawa Timur. Saat tiba di daerah Surakarta di tepi Bengawan Solo, pasutri itu bertemu bocah laki-laki berumur sekitar 10 tahun. Bocah yang tidak punya orang tua dan tempat tinggal itu akhirnya diangkat sebagai anak oleh Ki Pasir dan Nyi Pasir, dan diberi nama Joko Lilung. Ketiganya kemudian melakukan perjalanan hingga di hutan Gunung Lawu. Ki Pasir memutuskan mendirikan pondok sebagai tempat berlindung di lereng Gunung Lawu sebelah timur. Pondok sederhana itu dibuat dari kayu hutan dan atapnya dari dedaunan. Meski sangat sederhana, Ki Pasir dan Nyi Pasir sudah merasa aman dari mara bahaya. Sementara itu, Joko Lilung tidak pernah berada di rumah. Sejak kecil ia suka berkelana dan bersemedi. Hanya sesekali ia mampir ke rumah, namun kemudian pergi lagi. Sehari-hari, Ki Pasir memanfaatkan waktunya untuk membuka lahan dan bercocok tanam di sekitar pondok sederhananya. Hingga suatu hari, kejadian aneh menimpanya. Saat hendak berladang, ia menemukan 2 buah telur. Ia mengamati telur tersebut sambil bertanya-tanya, telur binatang apa yang baru saja ditemukannya. Padahal di sekitarnya tidak tampak seekor pun binatang unggas yang bisa bertelur. Ki Pasir pun merebus sebutir telur, sementara satu lainnya ditimbun dalam tanah. Telur rebus itu kemudian dibelah menjadi 2, satu bagian dimakannya, sementara yang satu lagi disimpan untuk diberikan kepada Nyi Pasir jika nanti datang mengirim makanan. Sesaat setelah makan telur tersebut, Ki Pasir merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya kepanasan dan gatal tidak keruan. Ki Pasir segera mencari sumber air yang terletak di sebelah barat telaga sekarang. Di sana, ia berendam untuk menghilangkan rasa panas dan gatal yang dideritanya. Saat Nyi Pasir datang mengirim makanan, ia tak menemukan suaminya di ladang. Panggilannya untuk segera makan justru dibalas sang suami dengan permintaan supaya Nyi Pasir makan terlebih dahulu dengan lauk separuh telur yang direbusnya tadi. Kejadian serupa juga dialami Nyi Pasir setelah memakan telur tersebut. Ia kemudian ikut Ki Pasir berendam di sumber air. Bukannya sembuh, kondisi pasangan suami istri itu justru makin parah. Saat mereka saling pandang, keduanya kaget mendapati wajah satu sama lain tidak berwujud manusia lagi, melainkan telah berubah menjadi seekor naga.
Keduanya marah, menggeliat dan menyibakkan tubuhnya ke sana kemari. Mereka menggempur gunung, merobohkan pohon-pohon. Di tengah amarahnya, tiba-tiba Ki Pasir mendengar suara yang memerintahkannya untuk segera bertaubat. Ki Pasir dan Nyi Pasir pun segera menghantarkan doa agar diberi maaf oleh Yang Maha Kuasa. Namun, sekitar sumber yang menjadi arena pelampiasan kemarahan telah berubah menjadi kubangan besar. Menurut cerita yang bergulir, di kubangan besar itulah keduanya moksa, menghadap Tuhan Yang Maha Esa tanpa meninggalkan jejak. Joko Lilung pun kehilangan jejak kedua orang tua angkatnya itu. Ia mencarinya di tempat-tempat yang biasa dikunjungi kedua orang tuanya, namun tak juga menemukannya. Suatu ketika, ia bersemedi di tepi telaga dan mendapatkan wangsit bahwa kedua orang tuanya mengalami kejadian aneh dan ia sudah tidak bisa menemuinya lagi. Dalam wangsit tersebut, Ki Pasir memberi pesan kepada Joko Lilung supaya telaga tersebut diberi nama Telaga Pasir. Pesan berikutnya ialah agar pada setiap malam Jumat Pon pada bulan Ruwah, ia menghadiahi sesaji di Telaga Pasir. Sementara Joko Lilung moksa di Telaga Pasir, setelah pesan-pesan bapak angkatnya sudah disebarkan satu persatu kepada orang-orang yang mendiami kawasan Sarangan saat itu. Konon, Kiai dan Nyai Pasir yang masih berwujud naga perlahan-lahan berubah menjadi makhluk tidak kasat mata, yang diyakini masih menunggu di Telaga Sarangan. Sampai sekarang, legenda Telaga Sarangan masih dipercaya oleh masyarakat setempat. Bahkan, setiap menjelang bulan puasa, warga sekitar akan menggelar upacara bersih desa dan memberikan sesaji berupa hasil desa sebagai tolak bala. Tujuan upacara ini adalah untuk menghormati roh leluhur yang konon merupakan cikal bakal desa Sarangan, yaitu Kiai dan Nyai Pasir.